Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bergegas menuju ke rumah Nabi. Dia dapati sahabatnya terbujur kaku, tidak lagi bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa lagi diajak berbicara. Seketika Umar kalap, sehingga dia berkata dengan menghunus pedangnya, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan aku penggal kepalanya," kata Umar. Begitu cintanya Umar kepada Rasulullah. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, akan aku penggal kepalanya. Tidak ada satu orang pun sahabat yang bisa menjawab dan menyahut waktu itu, karena mereka tahu siapa Umar bin Khattab. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumah Nabi, melihat sahabatnya terbujur, lalu keluar melihat Umar yang menentang setiap umat Islam yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Apa kata Abu Bakar? "Siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Qad mata, sungguh Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah meninggalkannya." Seketika Umar memperoleh kesadarannya. Dia bersimpuh, terduduk, tersungkur di atas kedua lututnya. Pedangnya jatuh ke tanah dan dia menangis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah fi hadithi, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Bahkan Islamnya Umar bagian dari doa Rasulullah kepada Allah untuk menjadikan salah satu dari dua Umar menjadi penguat dakwah Islam. Umar yang ketika masa jahiliyah orang yang sangat menentang Nabi. Umar yang ketika masa jahiliyah pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Tetapi ketika dia memeluk agama Islam, menentukan pilihan ketika mendapatkan hidayah, Allah teguhkan dia dengan keimanannya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bergegas menuju ke rumah Nabi. Dia dapati sahabatnya terbujur kaku, tidak lagi bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa lagi diajak berbicara. Seketika Umar kalap,
sehingga dia berkata dengan menghunus pedangnya, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan aku penggal kepalanya, kata Umar. Begitu cintanya Umar kepada Rasulullah. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, akan aku penggal kepalanya. Tidak ada satu orang pun sahabat yang bisa menjawab dan menyahut waktu itu, karena mereka tahu siapa Umar bin Khattab. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumah Nabi, melihat sahabatnya terbujur, lalu keluar melihat Umar yang menentang setiap umat Islam yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Qad mata, sungguh Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah meninggalkannya. Seketika Umar memperoleh kesadarannya. Dia bersimpuh, terduduk, tersungkur di atas kedua lututnya. Pedangnya jatuh ke tanah dan dia menangis. Kisah ini setidaknya kita bawa ke dalam kondisi kita hari ini. Banyak orang-orang yang menjadi taat mendadak ketika Ramadan masuk. Ketika Ramadan datang, masjid musala penuh dengan saf-saf berjamaah. Seiring berjalannya waktu, ketika Ramadan hampir meninggalkan kita, maka saf-saf itu pun mulai lengang. Kisah Umar dan Abu Bakar tadi patut kita renungkan, bahwa siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah pergi dan meninggalkan kita. Tetapi siapa yang beribadah karena Ramadan, bukan karena Allah, maka Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Kata Allah dalam surah Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30, Allah tegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, kemudian dia teguh kokoh pada pendiriannya dengan menyembah Allah, dengan ketaatan dan kepatuhan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat, seraya berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Poin pentingnya adalah bahwa beribadah kepada Allah tidak bisa musiman. Beribadah kepada Allah harus istiqamah. Sehingga ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kekal, yang dawam, yang continue, terus menerus, wa in qalla, sekalipun amalan itu sedikit. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Kita akan meninggalkan Ramadan. Tetapi selama lebih kurang 28 atau 30 hari kita sudah berlatih. Kita sudah dilatih untuk ke masjid, menjaga salat-salat berjamaah, menjaga sunnah rawatib, menjaga qiyamul lail,
menjaga infak dan sedekah. Maka harusnya ini kita dawamkan, ini kita teruskan. Jangan hendaknya Ramadan pergi, ketaatan kita pun pergi menguap seperti menguapnya aroma kue lebaran. Harusnya keistiqomahan, kedawaman dalam beribadah, ketundukan dan kepatuhan Allah itu kita pertahankan untuk masa-masa selanjutnya. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika kita mampu mempertahankan ini, kita mampu untuk istiqamah dalam ketaatan itu, Allah janjikan wa absyiru bil jannah. Allah ganti keistiqomahan kita itu dengan surga yang sudah Allah janjikan untuk kita semua. Satu hal yang perlu kita ingat selalu, bahwa setiap saat kematian siap untuk menjemput kita. Kapan, bagaimana, di mana, itu adalah rahasia Allah. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan. Apa tugas kita sebagai manusia? Wa tazawwadu. Tugas kita adalah menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menuju ampunan Allah, untuk menuju pertemuan yang dijanjikan oleh setiap makhluknya. Dan kita berharap bahwa pertemuan kita dengan Allah, kembalinya kita menghadapnya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Allah janjikan, siapa yang mendirikan Ramadan, berpuasa pada siang hari, qiyam pada malam harinya, maka kharaja min dzunubih, Allah bersihkan dosa-dosanya, kayaumi waladtuhu ummuh, seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Maka kita jaga, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan seluruh dosa-dosa kita. Allah jadikan kita manusia-manusia yang kembali suci. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan kita untuk istiqamah menjaga kesucian itu. Wa qad aflaha man zakkaha, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah bimbing kita, Allah tuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.